Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan membahas tema yang terkait dengan ibadah atau ritual yang kita jalani pada bulan ini, yaitu ritual puasa, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan shaum atau siam. Kata shaum atau siam atau puasa itu secara kebahasaan maknanya adalah al-imsak, ya. Kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. To refrain from something. Kita tidak melakukan sesuatu, itu namanya al-imsak. Nah, salah satu sesuatu yang kita tinggalkan dalam ibadah puasa ini tentu saja adalah makan dan minum. Dengan kata lain, kita dengan sengaja melaparkan diri, mengosongkan perut kita dari asupan-asupan yang di dalam hari-hari biasa kita masukkan ke dalam perut kita. Saudara-saudara, ada dua jenis lapar. Ada dua jenis perut kosong. Ya. Ada kelaparan itu karena kemiskinan. Ada kelaparan karena pilihan sebagai salah satu jalan rohani yang sengaja ditempuh oleh seseorang. Jika orang lapar karena kemiskinan, maka itu masalah yang harus diatasi. Kanjeng Nabi sendiri menegaskan dalam sebuah hadisnya, kadal faqru an yakuna kufron. Kefakiran, kemiskinan yang menimbulkan kelaparan itu bisa membuat orang itu mendekati kekufuran. Artinya, lapar karena miskin itu bahaya. Secara politik, jika suatu masyarakat, suatu bangsa di dalamnya banyak yang lapar, itu akan menimbulkan potensi kerusuhan sosial. Bisa menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kekacauan. Jadi kelaparan yang karena kemiskinan itu adalah sesuatu yang harus diatasi. Itu tugas negara paling utama untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan yang timbul karena kemiskinan. Tetapi ada kelaparan yang merupakan pilihan. Ada hunger by choice. Ada orang lapar karena memilih lapar sebagai jalan rohani. Nah, ketika kita puasa, kita sebetulnya memilih jalan untuk lapar bukan karena kita miskin, tetapi karena kita memang sengaja melaparkan diri sebagai jalan rohani. Kenapa lapar itu saya sebut sebagai jalan rohani? Karena lapar usaha membuat perut kita kosong itu seringkali bisa membantu kita mengkondisikan rohani kita lebih baik lagi. Seseorang yang perutnya kosong biasanya memiliki kualitas rohani yang lebih baik daripada orang pada saat perutnya penuh. Vibrasi rohani kita pada saat kita sedang lapar, sedang kosong perut kita, itu lebih intensif, lebih kuat daripada pada saat kita kenyang. Kenyang itu seringkali membuat pikiran kita tidak konsentrasi. Karena itu, seseorang yang kenyang itu seringkali tidak bisa konsentrasi untuk membaca. Seringkali tidak bisa konsentrasi untuk belajar. Kadang-kadang lapar itu justru menjadi jalan terbaik bagaimana kita mengkondisikan diri rohani kita dan pikiran kita untuk bisa lebih atentif, lebih memiliki perhatian kepada sesuatu. Dan juga pada saat kita lapar, jiwa dan hati kita itu lebih intensif, lebih peka terhadap getaran-getaran yang bersifat ilahiyah. Pada saat kita sedang kenyang, biasanya
hati dan jiwa kita, rohani kita itu kotor, seperti cermin yang sedang kotor dan tidak dibersihkan dalam waktu yang lama. Sementara pada saat kita lapar, itu hati kita, rohani kita seperti cermin yang baru dilap, sehingga dia menjadi mengkilap dan dia bisa peka menangkap objek-objek yang ada di sekitarnya. Imam Ghazali menggambarkan hati manusia, qalbul insan, hati manusia itu seperti cermin, seperti kaca. Nah, kaca ini, hati manusia itu adalah tempat manusia bisa menerima ilham, yaitu pengetahuan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hati kita itu kotor karena jarang dielap, maka hati kita tidak bisa peka menangkap ilham yang datang dari Allah. Nah, salah satu cara untuk membuat hati kita, jiwa kita, rohani kita itu peka terhadap sinyal-sinyal atau getaran-getaran yang datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari situ lahir ilham, ya, itu dengan cara lapar. Itu. Makanya pada saat lapar, pada saat kita mengosongkan diri perut kita dari makanan, maka kita sebetulnya sedang mengkondisikan diri untuk bisa secara rohani itu makin aktif rohani kita itu. Tetapi ini hanya berlaku untuk lapar yang disengaja, pilihan, bukan lapar karena kemiskinan. Nah, seorang yang beriman sudah seharusnya memiliki rohani yang peka. Seorang yang beriman sudah seharusnya memiliki jiwa yang peka. Jiwa yang bisa menangkap tanda-tanda atau ilmu ilham yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang beriman itu seseorang yang hatinya itu seperti diikat dengan sebuah tali yang kemudian bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kalau hati kita itu kotor, hati kita itu tidak dilap, tidak dibersihkan secara rutin, maka dia tidak bisa menangkap vibrasi ketuhanan ini. Tidak bisa menangkap sinyal-sinyal ketuhanan berupa ilham. Nah, ilham ini penting karena ilham ini sebetulnya sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ilham itu adalah pengetahuan yang kita pelajari bukan dari buku atau dari seorang guru, tetapi dari pengalaman langsung kita ketika kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman batin, rohani. Nah, pengalaman-pengalaman rohani ini yang akan membuat kualitas seorang mukmin, seorang beriman menjadi naik. Iman seorang muslim itu bisa menjadi iman yang sedang-sedang saja. Iman yang tidak menggetarkan. Iman yang sekedar ditandai dengan ucapan verbal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini iman sederhana yang cukup hanya membuat kita ini statusnya di dalam KTP disebut sebagai muslim. That's it. Itu saja. Tidak lebih. Itu iman untuk KTP, iman untuk tujuan KTP. Karena dengan iman seperti itu kita dicatat dalam register kependudukan kita seorang muslim. Tetapi iman seperti itu iman yang tidak banyak gunanya karena tidak mengubah diri kita. Iman yang bisa mengubah diri kita adalah iman yang disertai dengan pengalaman iman. Nah, pengalaman iman ini datang dari ilham. Nah, ilham ini tidak mungkin datang kalau jiwa dan rohani kita kotor. Kalau rohani kita tidak dibersihkan, maka kita tidak bisa mendapatkan pengalaman seperti ini. Saya seringkali berbicara mengenai pentingnya kita itu tidak sekedar hanya beriman, tetapi juga merasakan iman. The joy of faith. Kita merasakan nikmatnya percaya. Kita tidak sekedar hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga merasakan la ilaha illallah. Kita tidak sekedar hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat syahadat, tapi kita juga merasakan kalimat syahadat. Nah, rasa di dalam syahadat, di dalam ucapan
La ilaha illallah itu tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak punya tadi itu pengalaman rasa yang sumbernya adalah dari ilham, dan ilham itu datang melalui hati kita. Hati kita, rohani kita menjadi kuat vibrasinya, menjadi lebih kuat intensitas spiritualnya, kualitas rohani kita menjadi naik, begitu kita ini secara sengaja memilih jalan untuk mengosongkan perut kita dari asupan makanan yang terlalu banyak. Karena itu jalan lapar sebagai jalan rohani itu penting, minimal kita lakukan setahun sekali dalam waktu 1 bulan. Dengan begitu kita merasakan the joy of faith. Kita merasakan nikmatnya iman. Iman tidak sekedar kita lakukan, kita kerjakan sebagai tradisi yang kita warisi dari orang-orang tua kita, tetapi juga sesuatu yang kita alami secara pribadi. Itulah yang membuat kita bisa menikmati Islam, menikmati iman, menikmati sholat, menikmati puasa, menikmati zakat, menikmati wudhu, menikmati Quran, menikmati membaca, dan yang lebih dari segala-galanya menikmati hidup sebagai sesuatu yang bernilai secara spiritual. Bukan hidup yang kita jalani sebagai rutinitas karena kita memang diberikan hidup ya kita hidup. Itu sesuatu yang tidak bernilai. Sesuatu yang tidak membawa makna dalam diri kita. Itulah pentingnya lapar di dalam puasa, dan itulah pentingnya lapar sebagai jalan rohani untuk memperkaya makna di dalam hidup kita dan makna di dalam iman kita dan Islam kita. Semoga kita bisa menemukan lezatnya iman, lezatnya Islam, dan lezatnya ibadah termasuk ibadah puasa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.